assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel podcast Kepedean teman-teman. Apa kabar semua teman-teman? Seperti biasa, saya mengingatkan semoga teman-teman yang kalian baik-baik aja dan sehat selalu. Jangan lupa pakai maskernya. Akhirnya, Jangan pakai masker muka, Cong. ya. Jadi buat teman-teman yang beraktivitas selalu jaga kesehatan. Iya, betul. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Dan jangan lupa olahraga. Oke, cukup sini podcast kita sampai jauh. Enggak itu ya. Kita baru mau mulai. Iya, baru pembukaan. Hari kita mau ngebahas apa nih? Wah, kita kemarin bahasnya masalah kuliah mulu. Jenuh kita, Cong. Iya, kita harus yang bahas yang tema yang agak yang lain lah gitu. Iya, kita jangan mas kuliah lama-lama, nanti kuliah jadi lama. Iya, kayak gue. Jadi kita gak bahas yang lain. Hari kita bakal ngebahas tentang pernikahan. Tapi kita harus bakal ngebahas tentang nikah muda. Versus sama nikah tua. Pasti. Jadi lu tim yang mana lu? Lu tim nikah muda apa tim nikah tua lu? Gua karena nikahnya belum tua-tua banget nih. Jadi gua mendukung nikah tua. Gimana sih? Jadi gua nikah muda berarti. Jadi kita berseberangan. Iya, kita berseberangan, Cang. Kalau berseberangan kita enggak lucu. Enggak ada konflik ntar di sini. Iya. Jadi hari kita bakal ngebahas nikah muda. Lu tau gak nikah muda tuh apa? Gimana nikah muda tuh? Definisinya gitu. Definisinya apa tuh nikah muda? Apa anak-anak di bawah 15 tahun udah boleh nikah, anak SMP? Apa baru lulus TK ya? Kan udah nikah. Jualnya kan baru beda kemarin. Kan orang anak SD udah manggilnya mau apa? Iya enggak? Itu jangan udah nikah tuh dia tuh. Iya kan? Iya, kalau menurut apa undang-undang pemerintah tuh serius nih. Berisi. Kita lebih pintar kayaknya. Googling dulu kita. Iya, kita enggak asal jeplak aja, yoi. Nah, kata undang-undang pemerintah tuh, undang-undang nomor 1 tahun 74. Itu pria itu nikah batas minimumnya itu umur 19 tahun kalau pemerintah tuh. Oh, cowok 19 tahun. Kalau perempuan tadinya 16. Tapi karena ada pembaharuan undang-undang itu jadi sama-sama 19. Jadi dua-dua 19 tahun boleh dianggap boleh bernikah ya di undang-undang. Iya, tapi mungkin ada pertimbangannya tuh, Cong. Pasti nggak mungkin dong pemerintah nentuin tapi nggak ada pertimbangannya. Betul. Mungkin kalau dulu kalau di bawah 19 tahun mungkin ribeliskan, Cong. Iya, beriskan. Apa dan kesehatan, apa yang lain gitu. Terus ya. Terus psikisnya mungkin mungkin karena masih labil. Ntar besok mau nikah besok nggak jadi gitu terus lagi. Gitu. Jadi labil mungkin di umur segitu mungkin dianggap lebih aman. Iya, dari usia mungkin reproduksinya juga udah stabil, Cong. Jadi keselamatan ibu dan anak saat melahiranku jadi lebih terjaga. Bagus ya. Podcast hari ini berbeda sekali. Sangat berbobot ini. Iya, makanya. Nah, itu selain dari pemerintah juga, Cong, ada satu lagi dari program KB juga pemerintah. Oh, beda antara KB dengan undang-undangnya tadi. Tadi Cong di bawahnya lagi itu ada. Jadi kalau himbauan dari keluarga berencana itu umurnya 21, Cong. Oh, malah lebih naik. Jadi menghindari mungkin ini, Cong. Salah satunya biar anaknya nggak kebanyakan, Cong. Oh. Kalau lagi muda semangatnya, Cong. Oh, gas terus ya. Jebol. Kalau mesin susah, Cong. Iya. Bengkelnya di mana? Naikin dikit supaya jangan digas terus. Iya. Jadi harusnya juga lebih matang lagi lah gitu. Mungkin dari tadi gue bilang dari kesehatan mungkin lebih baik lagi gitu. Terus juga mungkin ekonomi juga udah mungkin lebih lah. Lebih baik belum daripada lu umur 19 tahun. Ya kan? Mungkin udah kerja. Gue pas 19 tahun kan benar-benar baru lulus sekolah, Cok. Iya. Takutnya kan mau bingung kan, masih belum ini. Lu ingetnya masih cuman kos tangan doang, lu kos tangan nih. Jadi kalau sekarang kan mungkin kalau di 21 mungkin kan udah sedikit lebih matang. Berpikir dewasa juga. Karena kan pernikahan kan nggak mungkin kan marah sedikit besok kita cerai kan gitu. Takutnya begitu, Cok. Beda apa kan karena mungkin masih labil mungkin kalau masih belum punya anak masih mending, Cok. Kalau udah punya anak jadi masalah baru, Cok. Bukan hanya buat mereka berdua tapi bahkan buat anaknya juga, Cok. Kasihan. Nanti ada keluarga broken home. Efeknya kan juga otomatis betul. Iya. Tapi pernikahan muda pasti banyak pertimbangannya, Cong. Iya, nggak mungkin dong ya. Orang tiba-tiba cukup nikah gitu ya. Cukup nikah kau. Tapi pasti banyak pernikahannya pasti banyak pertimbangannya. Kalau menurut lo apa, Cong, yang pertama, Cong? Menurut gua mungkin salah satunya gini, Cong. Iya. Kan sekarang kita banyak nih, Cong, ngeliat anak zaman sekarang pacarannya tuh liar, Cong. Oh, liar. Kayak kuda liar ya, kayak susu. Susu kuda liar. Jadi mungkin dengan menikah muda, mungkin hasrat
seksualnya bisa seksualnya tersalurkan dengan baik, Cong. Oh iya, bener juga sih ya. Kan kasihan, Cong, sabun-sabun di kamar mandi, Cong. Habis. Kalau sabun colek. Iya. Baru itu panas. Ntar malu mau nyuci, mana sabun gua nih. Iya, itu salah satu kata gua. Kita bukan porno nih. Iya, ya. ini kan Tapi maksudnya- memang ini apa memang kenyataan, Cong. Iya, betul. Kan kita sering lihat banyak sekarang tuh malahan belum nikah ada hamil duluan. Iya. Ini kan Positif positif yang kemarin kita bahas. Berarti gaya udah bagus. Udah bener kayaknya, udah bener. pas ya. Udah nggak salah gaya, udah Tapi positif. maksudnya jangan sampai ke kejadian Ya, kayak betul. gitu ya. Ya, tapi juga gue pikir juga jangan sampai nikah hanya berpikiran seks doang, Cong. Ya itu nggak boleh sih ya. Ntar jadi otomatis kan juga nanti kalau udah punya anak kan anak perlu Iya. anak istri kan perlu dikasih nafkah, Cong. Nggak mungkin. Karena nanti kalau prinsipnya hanya seks doang nanti pasti jenuh, Cong. Iya. Jadi jenuh akhirnya bosan akhirnya cari lagi. Terus cari lagi. Cari lagi kan Gitu. kan masalah lagi. Jadi nikah juga bukan untuk main-main ya, Cong ya. Jadi itu harus dipikirin bener-bener gitu. mungkin ya. kalau pacaran mungkin kita putus mungkin nggak ada masalah, Cong. Iya. Tapi kalau nikah itu kan putus itu kan bakal ada sesuatu yang tertinggal, Cong. Iya, Itu gue bilang tadi bilang anak dia udah punya anak. Oh, iya. Terus mungkin kalau yang istri wanita mungkin namanya udah pernah nikah mungkin Beda ya, statusnya ya. statusnya jadi beda. Kalau cowok masih mending nggak begitu kelihatan lah ya. Nah. Kalau cewek kan kalau udah punya anak kan udah kelihatan lah gitu istilahnya. Kemudian kan bawa anak mana-mana. Betul. Nah, itu mungkin itunya sih. Jadi tapi kalau tadi gue bilang salah satu pertimbangannya adalah bisa mengsalurkan seksual yang tapi benar. juga jangan sampai hanya sebatas itu doang. Iya, itu dia. Jadi seimbang lah. Nah, yang kedua tuh misalnya kalau menurut gua tuh ini, Cong. Kalau masih muda kan jadi kita masih bebas yang memilih pasangan hidup kita. Oh. Kalau misalnya lu udah tua nih, umur 30 tahun lebih. Udah gitu jangan tua lebih berumur lah. Lebih berumur ya. Lebih berumur tuh jadi lu kadang-kadang tuh terutama cewek ya. Jadi maksudnya udah lebih susah milih pasangan, Cong. Jadi kan misalnya udahlah yang mau sama gua aja atau gimana kan mungkin ada persepsi kayak gitu ya. Itu emang di masyarakat kita, Jong. Nah, itu ya. Itu yang- Mungkin ibarat kita nggak tahu sih. Tapi kan maksudnya kalau kebanyakan dari kita tuh kan kayak gitu. jadi kalau umurnya lebih banyak agak lebih susah lah. Iya, kalau lebih berumur gitu. Tapi kalau lebih muda kan kita bisa pilih yang ini yang baik. Mungkin kalau cowok sih berumur masih mending kalau ekonominya baik. Ya kan? Ya mungkin lebih gampang lah kalau laki-laki, tapi kalau perempuan kan yang agak sulit gitu kan. Dengan banyak pertimbangan, apalagi dia karir nanti lebih susah lagi. Tapi iya, banyak juga gini, Cong, orang menikah tuh agak lambat, wanita ya banyak rata-rata kadang lebih cenderung untuk meneruskan karir dulu, Cong, sampai tinggi. Nah itu sih emang persepsi masing-masing sih ya. Ada juga yang karir dulu, nanti baru menikah, maksudnya biar mapan dulu. Mungkin dia melihat kasus-kasus yang tadi, Cong, yang nikah muda. Oh, Jadi absennya ekonominya belum stabil, udah nikah, terus akhirnya jadinya konflik di rumah tangganya gitu. Karena beda, Cong, kalau kita kan gua kadang nih kalau orang masa pacaran kan kayaknya masih ini bayarin, Iya, sayang-sayangan. sayang-sayangan. Nanti enggak kalau udah nikah mah, Enak, ya. iya kalau udah Emang nikah kata lu kayak gitu tuh? iya, tapi udah nikah mah enggak, bayar listrik, bayar air, itu udah gitu, Cong, susah anak abis itu, popok, iya, ya, bukan gitu. lagi hanya sekedar sayang-sayangan, cuci-cucian, makan di luar, kan udah nggak begitu. Nonton atau makan mulu gitu, enggak lah. Nah, tapi mungkin ada senang-senangnya ada juga. Iya, maksudnya lebih banyak tanggung jawabnya. Betul. Intinya sih gitu. Mungkin kalau lebih muda kita bisa lebih memilih lah ya, masih bisa lebih memilih. Ya kan kalau kasihan yang kalau yang udah tua, tapi yang lebih berumur, tapi kan ada ini juga, Cong, kalau kita lebih berumur kan Lebih matang, Cong. lebih matang. Jadi Lebih- mungkin dia psikisnya juga nggak ribut melulu, bisa aja ya kan? Betul. Terus ekonominya juga lebih Lebih baik. stabil. Iya, jadi nggak bahkan rata-rata perpecahan di rumah tangga soalnya ekonomi. Iya, kita nggak bisa mungkirin, Cok. Iya. Banyak orang pisah bercerai itu gara-gara faktor ekonomi. Iya, makanya. Jadi kalau umurnya sudah lebih stabil, Iya. lebih banyak, lebih berumur, emosional lebih stabil. Kalau Iya. ada masalah lebih bisa diselesaikan. Nah, dengan cara baik-baik lah, Kalau nggak emosional doang iya, gitu. Takutnya jangan sampai emosi-emosi sesaat, Iya. meledak-ledak, pisah, nyesel. Terus minta balik lagi. Minta balik lagi, nggak bisa. Nggak Iya, semudah habis itu, Ferguson.
Jadi itu dia, kalau misalnya lebih muda mungkin bisa memilih kalau muda lebih bisa memilih pasangan, tapi kalau lebih berumur mungkin lebih matang. Lebih matang, iya. Jadi menghindari masalah konflik-konflik dalam rumah tangga sebenarnya. Walaupun pasti ada konflik rumah tangga. Ya. Tapi sebenarnya ini lebih cenderung menghindari. Lebih gitu. meminimalisir. Mana sih yang perlu diomongin sampai ini, mana sih mungkin kan kalau masih muda banget kan, wah segala sesuatu diobrokin aja. Iya, terus juga mungkin kalau udah berumur itu anaknya bisa diprogram, Cong. Wah, gue cukup nih anak 2 aja gitu. Kalau misalnya masih muda kan menggebu-gebu tuh, Cong. Jadi 15. Lu kata main apa? Lu olahraga apa yang sekarang? Kali kan. Jadi masih kayak gitu makanya. Terus kalau menurut apa gitu, Cong? Menurut gue, kalau intan muda kita mungkin bisa hidupnya lebih mandiri, Cong. Oh, mungkin misalnya ada keinginan gue pengen hidup mandiri. Ada kan orang-orang yang pengennya langsung. Lu pernah gak sih punya teman yang gini berpikiran bahwa gue pokoknya kalau habis lulus sekolah gue langsung mau keluar dari rumah aja lah. Oh iya. Ada kan yang kayak gitu. Gue kayaknya di rumah mungkin bosan diomelin mulu. Iya. Jadi mungkin kalau dia nikah hidup sendiri lebih enak. Iya, nah, gitu. kan jadi mungkin, ya mungkin maksudnya dia bisa lebih menata hidupnya sendiri gitu. Dia bisa lebih memilih mungkin ya dia mau apa gitu. Terus mungkin dia emang mau apa? Sudah ada jiwa tanggung jawabnya, Cong. Terhadap diri sendiri sama orang lain. Pasangannya tadi nanti gitu. Jadi mungkin dia merasa gue mampu nih. Iya. Gue bisa nih gitu kan. Ada begitu kan ya. Tapi karena gue begitu mungkin karena kan udah bisa hidup mandiri, tapi gue balikin juga, Cong. Tadi gue balikin nggak selamanya kalau kita pengen tadi bikin hidup mandiri, nanti pasti ada masalah juga, Cong. Jadi mental juga harus siap, Cong. Iya sih, iya betul. Jadi jangan berpikiran begitu aja. Iya. Tapi semua dipikirkan dengan matang semua. Nah, itu juga apa maksudnya ya berbanding terbalik sama yang sudah berumur, dia lebih walaupun dia juga mungkin mandiri ya, maksudnya dia mau karirnya dulu gitu, dia nggak memutuskan menikah dulu tapi mau karirnya dulu gitu. Jadi misalnya tetap bisa mandiri sebenarnya, tapi misalnya dalam berarti ini dia kalau yang nikah muda tuh mandirinya itu berarti seluruhnya ya hidupnya ya, dia pengen punya keluarga sendiri. Misalnya kalau yang tadi kan yang berumur kan mungkin belum mau menikah dulu gitu. Ya benar, kayak tadi gue mungkin kalau anak nikah muda mungkin masih emosi mungkin, jadi itu, Cong. Aku pengen keluar dari rumah aja lah pokoknya. Mau ngapain keluar? Iya. Enggak, kadang begitu, Cong, ada, Cong. Emosi ya. Merasa mampu. Padahal kuat. Padahal kagak. Sama lu deh emosi doang. Emosi doang. Tapi itu mas balik ke masing-masing, Cong. Iya. Jadi maksudnya ya itulah maksudnya kalau di kebudayaan kita tuh di negara kita ya gitu. Mungkin kalau di barat kan beda ya, Cong. Dia malah berumur, tapi kan dia juga tetap pasangan tinggal bersama. Iya, dia nggak nikah tapi udah ya istilahnya gitu, udah hidup bersama, sudah saling berbagi. Iya, apa aja dibagi. Bagi-bagi. Bagi cucian nih, cuciannya dibagi-bagi. Tapi menurut tuh ada juga nggak, Cong? Ini salah satunya dia gara-gara dijodohkan, Cong. Nah itu mungkin itu lebih cenderung orang tuanya, campur tangan orang tua, ya kan? Ya mungkin ya anak juga ya ada juga yang mau ngikutin apa saja nasihat orang tua, yaudah jadiin aja deh. Mungkin pengen menyenangkan hati orang tua. Iya. Tapi mungkin kalau zaman sekarang udah mulai dikit banget kali ya, Cong. Jarang kali ya. Ya kan sekarang zamannya gitu. Emang ini zaman Siti Nurbaya. Oh enggak, mungkin lu dinikahin kenapa? Orang tua lu punya utang sama orang tua. Lu banyak film ini loh, film itu loh. Iya, gitu. Ada juga gitu. Punya ikan. Jadi ada juga tuh yang nikah muda gara-gara mungkin belum mau nikah tapi karena dijodohkan dia pengen menyenangkan orang tua. Iya. Akhirnya ya udah. Itu yang tadi Bertung menyenangkan apa menolong orang tua? Menyelamatkan semua. Iya. Tapi nggak tahu. Mungkin awalnya nggak suka tapi jadi cinta kan kita nggak tahu. Kan juga cinta itu gitu, Cong. Ditumbuhkan, Cong. Bisa bertumbuh berkembang. Iya, nggak bisa pinak. Iya. Nggak bisa tiba-tiba langsung sayang kan enggak. Iya, mungkin bisa jadi begitu. Mungkin tadinya kan pada dijodohin nggak sayang pas dibuka dompet, wah sayang loh gitu ya. Sayang dompet. Kita nggak tahu. Sayang dompet bukan sayang ininya. Jadi kan itulah. Mungkin nih, Cong, dia sayang berawal dari dompet dulu. Ini boleh juga teman-teman mungkin ada yang pernah dijodohin, coba komen dong rasanya. Waduh. Mungkin rasanya wah ternyata enak lu jodohin. Kita nggak tahu kan, siapa tahu. Kan kita dari SD juga udah diajarin menjodohkan, Cong. Menjodohkan. Menjodohkan cocok ya, menjodohkan. Iya, sama diajarin. Nah, mungkin pas udah gede terrealisasi. Iya, langsung ini ya, oh begini tuh gitu rasanya. Boleh. Jadi nikah muda tuh, tapi mungkin gue nggak pernah ya. Mungkin kalau tapi senang mungkin, Jong, kalau orang, tapi rata-rata mungkin orang pertama kali nikah pasti senang, Jong. Iya nikah mau masih saya seneng kan nanti kan. Enggak, kalau masih muda itu gimana ya? Apa cepat bosen apa
Tapi mungkin gini ya, Cong, kalau misalnya ada yang mungkin ya yang beragamanya lebih baik gitu ya, benar gitu. Ya mungkin dia menghindari pacaran, Cong. Oh, nanti pacarnya sudah menikah. Iya, ini pacarnya sudah menikah. Jadi misalnya kenalan ta'aruf dulu gitu. Nanti baru setelah nikah baru dia senang-senang pacaran. Terus mungkin bahagianya lebih panjang, Cong, daripada pacaran dulu terus nikah. Kan kalau misalnya nih pacarannya setelah nikah kan lagi di anget-angetnya gitu. Kan kalau misalnya kalau pacaran lu bertahun-tahun lagi pacaran lu baru nikah, baru tahun busuknya doang. Baik-baiknya belum ya. Iya, baik-baiknya mah udah lupa, udah di depan soalnya. Iya. Itu mungkin gitu juga tuh jadi kebaikannya. Jadi apa bisa inilah ya. Lalu ke apa nih lagi, Cong? Ya itu mungkin kalau kita nikah muda tuh keuntungannya bisa menata masa depan kita, Cong. Oh. Misalnya kita nih punya target umur sekian, gua udah harus punya rumah sendiri. Oh, jadi lebih karena jangka panjangnya lebih ini ya umuran Iya. ini. Jadi gue kayaknya umur 40 gue udah harus senang-senang aja nih. Iya. Oh, jadi bekerja keras di situ ya. Iya, jadi nggak pas nanti kalau mungkin kelemahannya yang di menikah beli berumur tuh kan ini, Cong, apa namanya? Dia udah tua tapi masih nyari nafkah kerja keras gitu Oh, buat di keluarga. saat masa produktifnya udah nggak kuat-kuat banget, udah turun, tapi anaknya masih kecil-kecil, masih banyak ini ya, jadi Iya, nah tapi mungkin kalau yang udah berumur tuh ya dia bisa nabung dulu sih, Cong. Bisa aja ya kan. bisa Pas aja. dia lagi menata karirnya tuh, wah kejar karirnya, ditabung uangnya banyak ya. ditabungin. Nah makanya tuh salah satu sebenarnya riskan, Cong, karena namanya kita hidup kan ya kita butuh pengen beli ini pengen beli itu gitu kan. betul. Takut. Tapi kan keuntungannya kalau dia bisa menjaga atau nge-save uangnya, keuangannya ya bagus, bisa wah nanti gue masa depan gue nih gue udah punya anak istri, gue udah ada tabungan. Oh, dia udah menata duluan gitu Iya, ya. itu juga udah ada. Jadi ya sama bisa menata tapi posisinya beda aja ya. Kalau yang ini mah sambil jalan, kalau itu mah udah disiapkan bahasa kasarnya gitu ya. Iya, Kalau yang gitu. itu Jadi misalnya ya sama-sama bisa ditata lah gitu. Tapi cuman beda. hanya beda gimana caranya doang ya. Tapi kan juga kalau yang ini, Cong, yang apa yang lebih muda tuh bisa nata ini juga ya. Misalnya apa anaknya gue nanti mau sekian siapa tahu lu punya cita-cita ini apa punya anak banyak. Oh. Jadi lu kan nikah muda bisa anak lu bisa banyak. Mana bisa panjang. Woi. Jadi kalau udah berumur mungkin kan pertama mungkin kalau punya anak banyak mungkin umurnya kan mungkin udah agak banyak, lebih susah juga, Cong. Iya. Terus masalah kesehatannya kan juga lebih riskan. Iya, lebih riskan. Itu lagi kesehatan ibu dan anak saat melahirkan kan. Jadi itulah menurut kita ini, menurut podcast kita itulah pertimbangan-pertimbangannya, Cong, kalau buat nikah muda atau nggak nikah muda. Ya jadi sebenarnya sih ya tergantung kalian juga sih. Misalnya mau nikah muda atau enggak. Iya, kita nggak bisa apa-apa, Cong. Iya, kita cuma ngasih tahu tuh kayak gini loh kalau Tapi kalau dulu nikah umur berapa dulu lo? Gua nikah umur 27, Cong. Oh, 27. Jadi usianya tuh pas kalau menurutnya sih. Gua umur 26. Iya, beda kan bisa setahun. Iya. Tapi kita di masa muda nggak tuh nikah umur segitu? Menurut lo? Ya bisa dibilang masih muda sih menurut gua. Ya maksudnya ya pas sih menurut gua. Setengah-tengah lah ya. Tengah-tengah. Dibilang muda banget enggak, dibilang Iya. tua banget enggak, gitu. Jadi iya. kita di tengah-tengah. Iya. Dan sekarang kita merasakan bahagia. Iya, bahagia aja. Iya. Depan kamera. Jadi itulah teman-teman apa ya pertimbangan nikah muda atau nggak nikah muda. Menurut lo ada kesimpulannya apa? Gitu aja udah. Ya kalau menurut gue ya pilihan ada di Kesimpulannya teman-teman lah ya. Iya, yang nonton lah gimana gitu. Kalian mau cenderung kemana gitu. Kita kan nggak bisa. Kita nggak bisa mengarahkan, wah nikah muda lu. Karena nggak bisa cenderung condong kemana nggak, karena ada kelebihannya juga, ada kelemahannya juga gitu. Kita nggak bisa kemana-mana karena kita nikah di tengah-tengah. Iya. Kita nggak bisa, jadi kita nggak bingung yang mana. Kita hanya berkuar-kuar saja. Kita hanya bikin isu. Silakan teman-teman yang memilih. Kalau demo jangan nama kita. Yang lain aja. Kalau nikah muda tadi kita bilang positifnya ya begitu-gitu, Iya. negatifnya ya mungkin begitu-gitu bahasa kasarnya, Iya, Cok. ada. Ya. Saling ada positif negatifnya. Iya. Jadi silakan dipilah-pilih aja. Jadi itulah. Ya mungkin kalau lain kali ya sebatu kita bisa ini ya, Cong, ada narasumbernya. Narasumber yang langsung. ngalamin nikah muda ya terutama. Waduh, boleh tuh. Kita datang dua orang, yang satu nikah muda, yang satu nikahnya agak berumur. Jadi ternyata seperti apa realitanya? Iya. Kan kita ini hanya baru apa? Kita hanya memberikan wacana. Pendapat kita nih. Iya. Sinkron kan nih sama kejadian nyatanya. Yo, boleh tuh nanti kita cari orangnya, kita undang. Siapa ya? Masih mikir. Ya kali aja kalau teman-teman mau ya boleh komen-komen dulu lah. Ya.
Atau kalau teman-teman punya ngebahas yang lain juga boleh komen. Iya. Dan jangan lupa channel kita ini kan harus di apa nih? Harus di unblock. Wah, salah ya. Subscribe. Jangan lupa channel kita mesti di subscribe dan nyalakan loncengnya. Iya, untuk mendapatkan notifikasi podcast yang terbaru. Jangan lupa notifikasi biar kita cepet kaya. Kayak apa? Jadi jangan lupa teman-teman selalu bantu kita untuk subscribe, Iya. like, share, komen. Mau Terus komen jangan apa lupa aja kalau boleh. ada yang mau punya produknya ditaruh di sini boleh. Kamu sih udah banyak cowok yang ngontak kita. Iya. Tapi gue tolak-tolakin. Kenapa? Nggak apa-apa. Gua kira lu mau milih-milih dulu. Kata gue belum cocok nih. Wow, gitu. Ya pokoknya sih sebenarnya gratis-gratis aja Cong ya. Bebas. Penting sama-sama enak Enak lah lah. ya gitu ya. Bu kita sombong banget gitu kalau kita sombong banget kayaknya. Kayak kita udah yang nonton udah jutaan Waduh. aja. Tapi enggak segala sesuatu itu harus dirintis, Cong. Oh, di Modeno. Harus dimulai. Kita nggak tahu tahun depan siapa tahu kita ada Iya. waduh. Kita udah ada di studio yang bagus kali Udah, ini. kita udah punya program sendiri. Iya. Ini kita udah punya program sendiri. Kita di YouTube. Itu juga masih kosong, ya kan? Kalian bisa isi-isi Saya lah. sisi lah. Oke, teman-teman. Oke lah teman-teman, sampai sini aja lah podcast hari ini. Iya, semoga ada manfaatnya atau kalian bisa berpikir buat masa depan kalian. Oh, pokoknya itu ya. Semoga teman-teman jadi orang sukses semua. Amin, ya rabbal alamin. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.